Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati yang hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan tugas-tugas aktivitas yang diamankan kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas itu dengan baik. Nah, terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Jamaah yang berbahagia, selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sudah lalu, yaitu setiap Ramadan ini kita berusaha untuk melaksanakan aktivitas yang dulu sudah dijelaskan, itu Rasulullah mencontohkan pada kita sekalian ketika setelah mulai selesai sholat subuh, kemudian tetap di masjid itu membahas macam-macam ilmu dan sebagainya sampai dengan sholat syuruk, sholat duha di awal waktu. Nah, ini pahalanya besar sekali, yaitu disamakan dengan pahala dari umroh. Nah, sebetulnya kita juga ingin setiap hari seperti itu, hanya saja memang ini tugas-tugas kita juga mendesak, waktunya itu jam 6 lebih sedikit harus sudah nyampe dan sebagainya. Nah, untuk di Ramadan ini biasanya jamnya diundur sehingga kita itu di tempat tugas itu mulai jam 8. Kalau tahun ini begitu aturannya, masuknya diundur jam 8, kemudian pulangnya tetap jam 15. Nah, ini kita bisa melaksanakanlah, mencontoh sedikit apa yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kita coba mengingat-ingat lagi, memikir-mikir bahwa manusia ini kan diciptakan, kemudian diberikan suatu panduan. Mulai dari manusia pertama yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam, yaitu ketika selesai ditempatkan di dunia itu, walaupun saat itu sudah direkayasa oleh semuanya itu, diprosesnya akhirnya Nabi Adam ingin kembali pada Allah, ingin mentaati Allah. Nah, itu Nabi Adam diberi kalimat-kalimat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Jadi kalimat-kalimat kitab-kitab yang di sana, kalimat itu langsung diberikan kepada Nabi Adam. Nah, ini untuk tuntunan sehingga Nabi Adam melaksanakan itu. Juga nabi-nabi setelahnya. Terus Nabi Adam, Idris dan terusnya sampai Nabi Ibrahim, terus ke bawah Nabi Ismail, Nabi Ishak putranya, sampai terakhir itu Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kalau kita berpikir lebih dalam lagi, Rasulullah itu juga manusia.
manusia, kemudian di sana juga diberi akal pikiran. Sebelum diberi wahyu itu beliau juga sudah sering istilahnya menyendiri di Gua Hira itu. Sebelum tahun-tahun diutusnya itu pun sudah diawali. Ini nanti Allah juga akan memberi tuntunan. Nah, ketika suatu saat itu usianya sudah mencapai 40 tahun, nah ini Rasulullah diberikan kitab. Nah, diberikan oleh Allah kitab Al-Quran, kalamullah Al-Quran. Nah, jamaah yang berbahagia, kitab ini langsung oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi gurunya Rasulullah itu langsung ya malaikat Jibril itu yang memberikan wahyu, gampangannya gitu. Itu selama 22 tahun diberi wahyu terus sampai 22 tahun. Ada apa yang harus dibimbing, maka Allah membimbing, menurunkan bimbingan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb semesta alam melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini selama 22 tahun. Akhirnya selama 22 tahun itu Rasulullah benar-benar mengikuti apa yang Allah tuntunkan. Allah turunkan hutan petunjuk, mengikuti petunjuk itu yaitu Al-Quran. Nah ini, jadi Al-Quran oleh Rasulullah dilaksanakan satu demi satu sampai keseluruhannya sudah disempurnakan, sudah diselesaikan secara sempurna. Sehingga Allah juga menyatakan Rasulullah sebagai contoh yang sempurna, teladan yang sempurna. Nah, kembali lagi pada wahyu diturunkan tadi hari demi hari selama 22 tahun lebih ya. 610 sampai 632 ya. Masehi. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah diwafatkan. Berarti wahyu yang sudah disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah ini pun juga sudah kembali, sudah dibawa menghadap Allah. Nah, di situ Rasulullah juga menjelaskan kalau Allah itu mau mencabut ilmu dari manusia, itu Allah tidak menjadikan seseorang itu lupa. Tetapi orang yang berilmu tinggi itu diambil nyawanya. Nah, diambil nyawanya, dimatikan, diwafatkan. Nah, akhirnya ilmu pun dibawa mati. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Rasulullah diberikan amanat, diberi tugas. Itu tugasnya adalah menyampaikan itu tadi kalamullah tadi, Al-Quran tadi kepada seluruh manusia di dunia ini. Nah, otomatis saat itu belum ada teknologi, belum ada macam-macam, hanya langsung diberikan kepada sahabat, diberikan kepada famili, sanak saudara, semuanya diberikan pada keluarga. Ini hari demi hari pada sahabatnya Abu Bakar, istrinya Khadijah saat itu. Nah, ini diberikan. Akhirnya mereka juga menghafal. Memang tidak ditulis, awal itu tidak tulis, dihafal. Wahyu, Rasulullah menerima wahyu, dihafal, dilaksanakan, dihafal, dilaksanakan terus. Sehingga jamaah yang berbahagia, seluruh Al-Quran itu sebanyak 6.236 itu semuanya sudah selesai disampaikan sebelum Rasulullah wafat. Nah ini, sehingga praktis bahwa seluruh sahabat, hampir semua sahabat itu banyak mayoritas di sana itu hafal. Kemudian ada yang sudah menulis, itu ada penulis wahyu, khusus wahyu, khusus Al-Quran yang ditulis saat itu. Rasulullah melarang tulisan apapun selain Al-Quran. Hadis-hadis itu belum ada, memang nggak boleh ditulis. Jadi yang hanya boleh ditulis adalah wahyu Al-Quran. Ya, sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita berusaha untuk memikir lebih lanjut. Nah, kita hidup ini kalau misalnya zaman dulu Abu Bakar itu 2 tahun usianya berbeda dengan Nabi, di bawah Nabi 2 tahun. Kalau Nabi menerima wahyu itu usia 40, usia 40,
maka Abu Bakar itu 38. Nah, usia Abu Bakar sama dengan Nabi 63 tahun. Berarti Abu Bakar lebih banyak tahunnya melaksanakan Quran tadi, selama 24 atau 25 tahunan itu menyelesaikan itu. Tapi Allah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah manusia yang utama, manusia yang sempurna untuk contoh. Ini Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain menerima Al-Quran dilaksanakan. Kita, coba kita berpikir, kita ini menerima Al-Quran, mulai menerima Al-Quran ini tak umur berapa atau sudah berapa tahun. Al-Quran itu sebanyak 6.236 ayat itu kita terima, kita hafal, kita laksanakan. Ini masalahnya. Karena apa? Petunjuk Allah Al-Quran ya Al-Quran itu. Dan di seluruh dunia ini sudah yakin dan percaya, bahkan kalau nulis Al-Quran salah hurufnya, kurang alif saja itu salah, tidak mau ya. Tidak bisa, ditolak, harus benar-benar pas ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi Al-Quran itu ya itulah panduan kita ya. Maka sekali lagi bahwa Al-Quran ya sudah nyampe ke kita, nah, kita renungkan, kita hafalkan, kita pikirkan, kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, dan juga kita menyebarkan, menyampaikan Quran ini ke siapa saja. Kalau misalnya bisanya Al-Fatihah, ya Al-Fatihah itu yang diberikan. Bisanya Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas itu disampaikan. Hafalnya An-Nas, ya An-Nas ini yang dilaksanakan, disampaikan juga ke yang lain. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga ini yang menjadi renungan kita. Kembali lagi, walaupun dulu pun sudah kita bersama-sama membaca tahun-tahun sebelumnya, kalau di sini ini di masjid ini mungkin belum ada 20 tahun ya, 20 tahun untuk melaksanakan, katakan tadi dalam 1 bulan suci Ramadan itu membahas Quran itu belum semuanya, dan belum nyampe 20 tahun. Berarti masih banyak yang belum tersampaikan. Nah, maka ini selain di majelis untuk ini, mulai dari subuh sampai nanti syuruk, ini kita harus mencari majelis-majelis lain untuk ya sedapat mungkin Al-Quran itu nyampe masuk ke kita meresapkan ke dalam hati kita, benar-benar kita pahami, kemudian Al-Quran itu benar-benar memedomani aktivitas kita. Jadi aktivitas kita benar-benar berpedoman kepada Al-Quran, plus apa yang sudah kita laksanakan, kita hafalkan, kita pahami itu kita sebarkan. Kita sebarkan ke yang lain, manusia lainnya. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk saat ini, kalau kemarin itu kita membahas surah Al-Baqarah itu tiap 1 minggu 1 kali, itu sudah sampai ayat berapa itu? Nah, terus bulan-bulan tahun-tahun lalu juga surat ke-18 sudah, dan surat ke-16 sudah urut. Insyaallah yang terakhir itu surat ke-6, dimulai surat ke-6 ayat 1, walaupun tidak tuntas seluruh surat bisa dipelajari saat Ramadan. Nah, untuk Ramadan kali ini, nah kita milih surat ke berapa ya? Surat ke-7. Yes. Ini nanti calonnya untuk seminggu sekali, kita pilih surat ke-7 saja ya. Surat ke-7 surah Al-A'raf. Nah, surat Al-A'raf ini kita berusaha mempelajarinya. Surat ke-7 ya. Kita mulai dari awal surat ke-7. Ini karena ya itu tadi, Al-Quran
6236 itu selesai dalam waktu 22 tahun. Kita belum nyampe banyak. Belum ya berapa tahun, belum ada 20 tahun di masjid ini. Nah, terus ini kita berusaha memikirkan surah Al-A'raf, nah, surat ke-7. Nah, surat ke-7 ini bagaimana Allah membimbing kita dalam surah Al-A'raf ini. Nah, surah Al-A'raf surat ke-7 yaitu kita mulai di ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Ini adalah huruf-huruf Al-Qur'an yang di awal itu sebagai tantangan yang Allah sendiri yang memahami maksudnya. Nah, itu adalah orang saat itu pun ini dibuat terkagum dengan ayat yang seperti ini, alif lam mim dan sebagainya. Itu kita harus meyakini itu dari Allah, dan Allah yang paling tahu bagaimana maksudnya itu. Kemudian kita lanjut di ayat kedua. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun, nah ini ada kitabun, jadi ada berakhir di tanwin kitab. Nah, kitab ini kitabun unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu. Kitabun, kitab Al-Quran ini, unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu. Waktu itu Rasulullah Muhammad SAW diberi kitab. Nah, sendiri kan. Tadi sudah kita sampaikan itu selama 20 tahun diturunkan, terus Rasulullah diwafatkan. Tadi ya ikut wahyunya, ikut manusianya kembali pada Allah. Nah, tetapi Rasulullah sudah melaksanakan tugas, yaitu menyampaikan, menurunkan kitab. Kita harus meyakini semuanya harus iman, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang di surah Al-Baqarah ayat ke-285 itu Allah, malaikat untuk menyampaikan kitab, nah, kitabnya, kemudian rasul yang ditugasi menyampaikan ke seluruh manusia. Karena Allah membimbing manusia hanya dengan kitabnya. Jadi kitabun unzila ilaika, kitab Quran ini diturunkan kepadamu. Maka la, jangan, lamnya lam nahyun, larangan. Fala, maka jangan, yakun, ada di dalam sodrika, dalam dadamu itu, harajun, kesempitan, minhu, daripadanya, dari Quran tadi, kesempitan untuk menerima kitab. Jangan sampai. Jadi harus benar-benar hati, akal, pikiran kita terbuka untuk menerima Quran ini. Apalagi di ayat lain, kalau Allah ingin membuat baik seseorang, maka dilapangkan dadanya menerima Islam, menerima bagaimana di situ bolehlah kita katakan konsep keselamatan, konsep keberhasilan, konsep kesuksesan dalam Islam. Petunjuk Islam itu nanti masuk di dada. Maka jangan ada kesempitan di dadamu untuk menerima Quran itu. Nah, ini Rasulullah diberikan seperti itu. Nah, kita pun juga karena Rasulullah itu teladan, ya paling tidak meniru, walaupun tidak sebagus Rasulullah. Kalau Rasulullah 100%, mungkin kita ya hanya 25% ya. Nah, 25%-nya. Jadi dada kita ini kita luaskan untuk bisa menerima Quran dengan baik. Jangan ada kesempitan untuk menerima Quran. Kadang-kadang kalau Quran kita baca itu langsung, atau dibaca orang, kalau dibaca sendiri mungkin juga orang membaca kita menjelaskan, ngenai awak dhewe, ngenai. Ya memang begitu, memang peringatan. Nah, litungzira, yaitu supaya kamu memberi peringatan. Peringatan belajar di situ bihi, dengannya, memberi peringatan dengan Quran itu. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga kalau ada aktivitas kita yang salah, sebetulnya di Quran itu sudah ada peringatannya.
misalnya zaman Quran turun saat itu banyak orang yang mabuk. Bagaimana mabuk? Ada yang tanya, mabuk itu seperti apa? Ya, mabuk itu khomer, gimana khomer? Ya, ada manfaatnya sih, tapi dosanya lebih besar. Nanti akhirnya Umar bin Khattab mikir, karena jawarannya mabuk saat itu, kira-kira apa Allah tidak menurunkannya ayat-ayat yang melarang khomer itu, bagaimana efek merusaknya dari khomer. Akhirnya turunkan juga. Sebetulnya semuanya sudah akan diturunkan, karena Quran itu sudah turun dari langit, dari Lauh Mahfuz itu ke langit dunia sudah turunkan sekaligus. Cuma nanti turunnya kepada Rasulullah ini satu demi satu, ayat demi ayat sampai 22 tahun. Nah, litung zirabihi, supaya kamu beri peringatan dengan Quran itu. Nah, ada orang yang misalnya ada ini melupakan Allah, mungkin aktivitasnya sehari banyak sehingga lupa, maka disuruh dirikan sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi lakukan sholat, tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, ternyata dengan aturan sholat untuk ingat Allah. Kalau sudah diberi, misalnya diberi harta yang banyak, maka falyunfik, maka infakkanlah. Nah, jadi gunakanlah, tebarkanlah hartamu tadi ya untuk dirimu dan sebagainya. Jadi litung zirabihi, untuk memberi peringatan dengan Quran. Jadi apapun aktivitas manusia ini nantinya ada panduannya, yaitu Quran tadi. Kitabun tadi, kitab yang diturunkan ya, kepada Rasulullah. Rasulullah sudah diwafatkan, akhirnya ya sudah sekarang ke kita menerima Quran ini, kitab ini, yaitu memberi peringatan. Nah, kita sendiri kalau misalnya melakukan satu kesalahan, kita baca Quran, oh ya salah ya. Nah, ternyata nggak boleh. Ternyata khianat itu nggak boleh. Allah melarang khianat. Oh ternyata kita baca sendiri, misalnya kita baca cari ayatnya, ternyata di situ ada peringatan, jangan kamu berkhianat dan sebagainya. Sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi supaya kamu memberi peringatan dengannya, dengan kitab tadi. Wa dzikra, dan pelajaran. Nah, ini pelajaran. Jadi pelajaran itu tidak hanya matematika atau kimia, apa kedokteran, macam-macam. Lebih utama ya pelajaran Quran tadi. Qurannya untuk mengatur aktivitas manusia, tugas-tugas manusia sebagai khalifah, untuk pertanian yang pembuatan jalan, pembangunan, apapun itu, kesehatan, ilmu kesehatan macam-macam. Ini pelajaran utamanya di Quran itu. Ternyata jam yang berbahagia ini, ilmu-ilmu yang ada sekarang itu pencetusnya adalah ulama-ulama besar Islam, orang yang benar-benar memahami kitab. Kita misalnya ilmu apa? Ilmu kesehatan. Itu Ibnu Sina. Ada ulama besar namanya Ibnu Sina. Ini mempelajari pembuluh darah manusia, kesehatan. Umur 17 tahun itu sudah bisa mengupayakan kesembuhan sultan saat itu. Nah, ini saat itu belum ada pemuda-pemuda yang seperti itu. Nah, ini pelajarannya luar biasa. Sehingga kalau kita pikir Eropa saat itu belum ada apa-apanya. Misalnya Al-Khawarizmi itu orang Eropa bingung menyebutnya ya algoritma. Nah, jadi algoritma itu pun juga dari nama besar ulama besar Islam. Sehingga di sini wadzikra, dan pelajaran ilmu ini bagi orang-orang yang yakin, yang beriman. Cuma itu tadi, banyak yang sekarang itu merasa berilmu, merasa punya pengetahuan, tetapi tidak ada, memang dia tidak belajar. Padahal dijelaskan, Allah benar-benar menjelaskan wa dzikra lil mu'minin. Jadi kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika haraj minhu
litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini baru ayat kedua. Nah, kalau mungkin selama ini belum terfikir sejauh itu, nah kita mulailah ini. Oh, berarti kitab Quran ini kita tidak boleh sempit dada kita dalam menerimanya. Kita harus benar-benar meluaskan, melapangkan dada, menggunakan segala macam metode untuk memikirkan Al-Quran ini secara integral, secara keseluruhan. Nah, peringatan-peringatan juga di situ dengan Quran itu, supaya kamu memberi peringatan dengannya, dengan Quran. Jadi memang dengan Quran inilah kita memberikan peringatan. Ya, akhirnya muncul kalimat-kalimat quote-quote ya, misalnya kata-kata hari ini Pak D ya, itu bisa kita sarikan dari Quran itu. Quran itu sebagai sarinya, maka kita bisa olah. Nah, tapi ya dengan Quran tadi. Apalagi kalau dengan Quran yang murni, ayatnya seperti apa, kalimatnya Allah seperti apa, wa dzikra dan pelajaran. Dan dzikra pelajaran lil mukminin untuk beriman. Nah, ini yang jarang dipahami. Oh, ternyata Quran itu pelajaran berharga, pelajaran pelajaran untuk berlogika, memikirkan satu hal. Misalnya di bab-bab kimia itu misalnya ada semua garam sulfat larut kecuali ini yang mengendap. Nah, berarti garam-garam yang Allah turunkan sebagai sulfat, misalnya natrium sulfat, kalium sulfat, ya, semuanya yang ada sulfatnya itu nanti kalau sudah sampai kalsium sulfat mengendap. Nah, ini ternyata la ilaha illallah. Nah, tidak ada ilah Tuhan, tidak ada satupun Tuhan di alam raya ini, alam semesta yang gimana ya kalau kita menjelaskan alam raya yang begitu luas ini, tidak ada ilah di sana. Ilah kecuali ya, meniadakan segala hal, mengecualikan kecuali illallah, kecuali Allah saja. Seperti itu. Logikanya hanya ini. Kemudian logika itu diterapkan dalam segala ilmu. Misalnya tadi berpikir tentang garam. Nah, semua garam sulfat larut kecuali ini yang mengendap dan sebagainya. Ini pelajaran untuk kita berpikir. Nah, jamaah berbahagia. Ya, tidak hanya itu, sebetulnya pelajarannya banyak. Misalnya ada tanaman yang kadang dijelaskan Allah itu, tanaman pertama kecil hijau menghijau, orang sudah senang semua, lama-lama jadi kuning hancur. Nah, ini sebuah pelajaran berharga. Ada apa di situ? Nah, ini di ayat kedua. Nah, kita lanjut di ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wah, ini kalau kita pikir mendalam, waduh, ini kalau tadi kan pada Rasul ya. Ini kum, ini pakai kalian, ada kumnya. Ittabi'u waw alif ya. Berarti di sini perintah. Ikutilah oleh kalian semua, itibaklah. Kalau dulu zaman penjajahan, tapi Tuhan berarti ngikuti. Tapi Tuhan ngikuti, aku ngikuti Tuhan. Ada perintah apa Tuhan tak ikuti, tapi ini perintah Allah. Ittabi'u. Ikutilah oleh kalian semua. Ini perintah. Nah, Allah memerintahkan apa? Apa-apa unzila yang diturunkan itu ilaikum kepada kalian, ila kepadakum kalian. Nah, berarti ini semua, banyak orang ini termasuk kita. Misalnya ada jamaah itu ya, kamu semua ikuti apa? Apapun yang telah diturunkan kepada kalian, ikuti. Mir rabbikum, nah ada yang dari Tuhanmu itu. Min dari Rabbi Tuhankum kalian, mir rabbikum, apapun yang diturunkan dari Tuhan kalian itu, ikuti dengan baik. Nah, ini perintah yang ya, kalau mungkin kita mungkin juga berpikir, oh iya ya, ternyata ada perintahnya. Kita suruh mengikuti apapun yang
telah diturunkan oleh Rabb kita pada kita semua. Ikutilah oleh kalian apapun yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ya, Al-Quran ini kita ikuti dengan baik. Rasulullah yang sudah dibimbing wahyu melaksanakan aktivitas, kemudian menyampaikan bimbingan-bimbingan, misalnya sholat, Allah cuma menjelaskan tegakkan sholat, gimana caranya, ikuti Rasul. Nah, Rasul dibimbing oleh wahyu oleh malaikat Jibril ini, bagaimana cara sholatnya, ada sujud, ada rukuk dan seterusnya, ada wudunya. Ada wudunya, kalau wudunya masih belum beres, ya gimana nanti sholatnya? Wudunya harus benar dulu. Sehingga jamaah yang berbahagia ini, ikutilah oleh kalian apapun yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala, lah ini wala, dan jangan, nah ini larangan, ini larangan, lam nahyun ini larangan. Dan jangan tattabi'u. Nah ini sama, tadi ittabi'u, ikutilah, ini wala, dan jangan apa? Tattabi'u, jangan kalian mengikuti min dunihi, min dari duni selain hinya, dari selain Allah, dari selain Allah sudah menurunkan kitab itu berupa bimbingan dari Allah. Aulia sebagai pemimpinmu, penunjuk jalanmu, jangan sampai. Nah ini, jangan sampai kalian menjadikan apapun selain dia itu sebagai aulia, pemimpin. Nah ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah itu. Nah, jadi Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin yang membimbing orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah memimpin orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, yukhriju dia asani tunggal. Dia membimbing kalian, mengeluarkan kalian dari berbagai macam kegelapan kepada satu cahaya terang. Nah ini kaitan-kaitan seperti itu, ini dada kita jangan sampai sempit, kita luaskan. Oh ternyata ayat ini digabung ini dan sebagainya. Nah kalau sampai ini tadi, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kamu mengikuti dari selainnya sebagai awliya, pemimpin. Ini pemimpinnya jamak banyak. Nah, maka kalau kita lanjutkan itu, walladzina kafaru awliya'uhum. Nah ini sama nih. Sedangkan orang yang kafir, kafir itu tutup. Jadi kalau ada kata-kata dasar kafaroh, menutup. Nah orang kafir, ya orang sudah menutup apa? Menutup dadanya, menutup hati, akal pikirannya untuk menerima Quran. Nah ini. Jadi waladzina kafaru, yaitu orang-orang yang mereka itu kafir, telah menutup hatinya, akal pikirannya, dadanya untuk menerima Quran. Auliya'uhum, pemimpin mereka itu. Nah, ini tadi pemimpin mereka itu atau tauhid. Ya, para setan tauhid itu apa? Jamaah, para setan banyak. Yukhrijunahum. Nah, ini orang banyak mengeluarkan mereka, orang banyak. Para tauhid setan ini mengeluarkan mereka minan nuri ila dhulumat, dari satu cahaya terang itu menuju kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ini. Jadi jemaah yang berbahagia, ini kita benar-benar bisa menjadikan pelajaran berharga di Quran ini, apalagi ini perintah tadi. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti oleh kalian apapun yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti dari selain dia sebagai pemimpin. Maka kita kalau sudah mikir negeri ini sekarang ini panas ya, aduh gimana 25 tahun ke depan ini kayak apa? Aduh nih, dulu zaman ibu saya itu guru SD itu bimbingnya khusus ya. Ada apa namanya, guru kelas, guru-guru yang matematika dan sebagainya itu khusus, guru FAK. Sekarang kita berpikir macamnya guru SD ngajar matematika, nggak ngerti prinsipnya matematika, hancur sudah, gitu, hancur. Sekarang anak-anak SD, anak-anak SMA, bimbingan buyar kabeh, gitu. Bimbingan buyar kabeh, kenapa?
ya guru SD-nya gitu. Yang ngajar matematika bukan matematika. Kadang-kadang ngomong matematika aja, ngajar bagian bab matematika aja bingung juga nih. Ini guru tidak matematika suruh ngajar matematika, bimbingan sing bener, ya nggak bisa. Makanya sekarang ini, aduh, gimana ya? Cemas ini juga, jadi cemas kita. Ini menjadi suatu kecemasan. Kenapa? Ya kalau kita tadi yang tidak, kalau Rasulullah kan menjelaskan kalau suatu hal itu dipegang orang yang enggak ahlinya, hancur sudah. Ngajar matematika, ngajar fisika yang bukan faktnya, logikanya pun bingung. Misalnya ini saya punya teman ahli komputer, dia juga pintar sebenarnya. Kalau suruh ngajar kimia pun bingung. Kalau dia ngajar komputer oke, bener. Tapi kalau dia kalau suruh ngajar kimia nggak bisa. Gimana? Nah, ini gambaran ya. Ini peringatan benar-benar untuk kita. Kalau sesuatu hal itu dipegang oleh yang tidak ahlinya, tunggu kehancurannya. Ya sekarang kan guru SD itu guru kelas. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya, gurunya satu itu. Kecuali agama dan olahraga ya. Suruh belajar IPA ya itu. Gurunya yang SD itu guru kelasnya misalnya keahliannya IPS. Fakta IPA jelas buyar. Gak bisa ngitung sudah. Ping-pingan jejak. Aduh sekarang ini hitung sederhana aja, prinsip-prinsip matematika sederhana itu kacau balau. Nah makanya Jameng Berbahagia ini menjadi pemikiran kita. Sajane seperti apa sih? Gua kembalikan seperti yang dulu itu Indonesia itu gurunya banyak disegani dari negara luar. Mereka mengimpor guru dari kita, guru-guru yang ada dibawa ke sana. Sekarang sini, ya ini mudah-mudahan ada perbaikan nantinya ya. Bagaimana kita mengelola pendidikan. Memang dasarnya pendidikan itu mana yang nanti keahlian ini diajarkan ini. Ya memang setiap orang punya fak sendiri-sendiri. Tidak mungkin ikan disuruh terbang, jelas gak mungkin. Ya, ini ikan suruh terbang gak bisa. Kucing disuruh menyelam, ya gak bisa. Ini semuanya sudah ada. Kalau dulu katakan Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti memang ada seperti itu nyata. Tapi ketika yang mengajar ikan ini nggak bisa berenang, ya bicara nih. Kemarin tuh ada berenang di halaman tanpa air di atas tanah. Ya gimana ngajarinya? Ini Allah memberikan arahan seperti itu. Ya, kalau tuntunan mengelola orang manusia, ya panduannya ya Quran ini. Quran ini untuk mengelola manusia, membimbing manusia ke arah kesuksesan. Hatinya, akal pikirannya. Tentang keahliannya dewi-dewi beda-beda. Keahliannya petani, keahliannya pembangunan, keahliannya kesehatan, keahliannya ini macam-macam sendiri-sendiri. Pertanian aja juga banyak. Peternakan ini sendiri-sendiri. Tidak sama. Berbeda, punya keahlian sendiri-sendiri. Ini kita menuju ke sana. Maka kalau membimbing manusia, mengarahkan akal fikir manusia, yaitu tadi ikuti apapun yang diturunkan padamu dari Rabbmu. Dari Tuhanmu itu ikuti. Mana yang diikuti? Ya Quran bacaan gitu ya. Quran dibaca diikuti. Yang sesuai dengan tanaman mana ya boleh ono. Quran kan suruh membaca semuanya. Kalau sudah itu habis itu difokuskan satu persatu yang mana diikuti. Jangan kalian mengikuti selain dia sebagai pemimpin. Udah pemimpin apapun untuk mensucikan jiwa manusia pakai metode apa ya bingung. Ya harus pakai Quran. Sholat aja yang wajib sholat itu Allah menjelaskan tuh celaka orang satu wailul lil musallin. Sholat kok celaka ya. Mereka dalam sholatnya lalai, gak ngerti yang dibaca ya celaka kan gitu ya. Ini makanya ini Jameng Berbahagia ini sebagai
sebagai benar-benar renungan yang mendalam untuk kita di melewati lembar-lembar Ramadan ini, yang saat itu Rasulullah menjelang wafatnya itu satu Ramadan itu bisa sampai khatam, dibimbing malaikat Jibril itu susunannya diurut lebih dari 2 kali itu satu Ramadan itu dicek benar oleh malaikat Jibril susunannya, oke, benar-benar semuanya benar. Setelah itu selesai, Rasul diberi wahyu terakhir, tugasnya selesai. Saat wahyu terakhir turun itu banyak sahabat yang ada yang menangis luar biasa. Kenapa? Kok ayat ini turun? Berarti tugas Rasul selesai. Habis ini Rasul pasti dipanggil pulang kembali. Dan ilmu yang sudah dibawa yang diterima Rasul dari Allah pasti akan dibawa pulang semuanya. Kecuali yang sudah disebarkan. Saya juga mikir, oh iya ya, nanti kalau saya pergi, ya semua ilmu saya bawa. Kecuali yang sudah dulu pernah saya sampaikan, ilmu kimia misalnya ini udah mereka sudah jadi ahli-ahli sendiri, ya sudah itu yang tertransfer, ya, sudah dari Allah saya diberikan ke saya, mungkin saya bisa sampaikan ke yang lain terima, disampaikan ke yang lain juga, selesai. Tapi ketika itu misalnya saya tak sembunyikan sendiri, saya mati, ya sudah selesai. Maka di situ kemarin sudah kita bahas itu, jangan sampai menyembunyikan suatu ilmu. Apapun yang kamu sembunyikan Allah pasti tahu, maka sebarkanlah ilmu-ilmu itu. Nah, di akhir ayat ini jam yang berbahagia, qalilan ma tadzakkarun. Nah, ini pelajaran yang luar biasa ini. Qalilan. Berarti qalilan amat sedikit. Ada ayatnya ya. Qalilan sangat-sangat sedikit. Tadzakkarun, apa-apa yang tadzakkarun kalian mengambil pelajaran. Berarti ini kalau kita pikir qalilan ma tadzakkarun, amat sedikit sekali kamu itu mengambil pelajaran. Ini terus kita kembali tanya, ini kita termasuk enggak? Kita termasuk yang sedikit ini atau mengambil pelajaran sedikit ini gimana? Nah, jam yang berbahagia, makanya ya monggo hari-hari kita ini senantiasa kita tambah, walaupun itu satu ayat. Pernah sering saya sampaikan itu, kalau sehari itu disiplin satu ayat, sehari disiplin, maka butuh waktu 18 tahun untuk menyelesaikan Quran. 18 tahun, sehari satu, setahun kan 300, 3 tahun 1000 kali 6000 berarti 18 tahun lebih. Ini sehari satu ayat 18 tahun lebih. Ini Rasulullah menerima 22 tahun. Menerima menyebarkan 22 tahun. Rima sebarkan terus selama 22 tahun. Ini jam berapa? Terus syur. Tanda 5 syur. Kenapa? Lebih ini, maka jam yang berbahagia kiranya itu dulu yang bisa kita bahas. Tadi ayat terakhir itu qalilan ma tadzakkarun, amat dikit mereka itu mengambil pelajaran, kamu mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kita ini benar-benar bisa mengambil pelajaran, walaupun hari ini baru 3 ayat. Mudah-mudahan 3 ayat tadi benar-benar masuk ke hati kita, sehingga benar-benar memberikan motivasi, semangat kita untuk mempelajari apapun yang Allah turunkan, melaksanakan, kemudian nanti kita juga menyebarkan. Maka mari kita akhiri kaji kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.